Arga, seorang pemuda sederhana asal Surabaya, memutuskan untuk meninggalkan kuliahnya demi bekerja sebagai TKI di Taiwan. Ia mendapat tawaran pekerjaan dengan bayaran tinggi untuk merawat seorang janda lumpuh bernama Meilin. Namun perjalanan Arga tidak semudah yang dibayangkan. Dalam merawat Meilin, Arga menemukan kisah hidup yang lebih rumit dari yang ia kira, termasuk sisi gelap dunia TKI dan kenyataan yang menyembunyikan banyak rahasia. Puncak konflik terjadi di tengah jalan, ketika Arga mengetahui bahwa Meilin bukanlah wanita biasa. Dia adalah seorang pengusaha sukses yang menyamar. Meilin memiliki rencana besar untuk membantu TKI yang terjebak dalam ketidakpastian hidup mereka. Dan Arga harus memilih antara mengikuti takdirnya atau kembali ke kehidupan yang biasa. Arga duduk di ujung tempat tidur, menatap langit malam yang gelap di luar jendela kamar kecilnya. Udara Surabaya yang panas siang hari kini berubah menjadi lembab setelah hujan turun sore tadi. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan aroma basah, tanah dan suara kereta yang melintas jauh di kejauhan. Hari ini bukan hari yang biasa. Hari ini adalah titik balik dalam hidupnya. Selama bertahun-tahun, ia merasa seperti sedang berjalan dalam lingkaran yang tak pernah berujung. Kuliah di Universitas Airlangga memang memberinya gelar, tapi entah kenapa itu tak pernah memberi kepastian. Setelah lulus, Arga berusaha mencari pekerjaan yang sesuai dengan gelarnya, tapi pintu-pintu yang ia ketuk seakan menutup rapat. Wawancara demi wawancara gagal, dan setiap kali ia pulang ke rumah, wajah ibunya yang penuh harap semakin tampak kecewa. "Pekerjaan apa lagi yang kamu cari, Arga? Apa kamu sudah mencoba semuanya?" tanya ibunya tadi pagi, dengan nada yang sulit disembunyikan dari kekhawatiran. Arga hanya bisa mengangguk, menatap lantai, merasa gagal menjawabnya. Di ruang tamu, ayahnya yang jarang berbicara juga hanya diam. Ayahnya lebih banyak menghabiskan waktu dengan bekerja sebagai tukang kayu. Meskipun kerja keras ayahnya selalu dihargai oleh keluarga, Arga merasa bahwa tidak ada yang berubah dalam hidup mereka. Rumah sederhana mereka tetap saja sederhana. Kebutuhan sehari-hari terkadang terasa membebani. Ayah dan ibunya tidak pernah meminta banyak, tetapi Arga tahu mereka menginginkan yang lebih baik untuk dirinya. Ketika segala usaha tampak sia-sia, sebuah tawaran datang. Sebuah kesempatan yang terlihat seperti jalan keluar. Seorang teman lama, Tono, yang kini bekerja di agen tenaga kerja, meneleponnya. "Arga, ada kerjaan di Taiwan, gaji tinggi. Kerjanya cuma merawat orang lumpuh. Kalau kamu mau, bisa berangkat dalam seminggu." Arga terdiam sejenak. Taiwan, jauh, tak pernah terbayangkan sebelumnya. Tetapi gaji yang ditawarkan Tono jauh lebih tinggi daripada apa yang bisa ia dapatkan di Indonesia. Bayangkan, bisa mengirim uang setiap bulan untuk membantu orang tua. Mungkin ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Tono mengatakan, pekerjaan ini tidak sulit. Hanya merawat seorang wanita paruh baya yang terbaring lemah. Meilin namanya. Hanya itu. Gaji yang ditawarkan bisa membuatnya kembali ke Surabaya dengan banyak uang dalam waktu singkat. Dan yang membuatnya semakin ragu tapi tertarik adalah satu hal, ini bisa jadi cara untuk mengubah hidupnya. Ia bisa membantu orang tua, mengurangi beban mereka, bahkan bisa membuat hidupnya lebih baik. Gaji tinggi berarti kehidupan yang lebih stabil, lebih layak. Namun di sisi lain, ia tahu ada harga yang harus dibayar. Berpisah jauh dari keluarga dan tanah kelahiran adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng. Malam itu, setelah berbicara dengan Tono, Arga kembali berpikir panjang. Seperti biasa, ia berjalan keluar menuju halaman belakang rumah. Di sana, ia berdiri di bawah pohon mangga yang tumbuh besar di sudut pekarangan. Pohon itu, yang dulu ia tanam bersama ayahnya, kini tampak kokoh. Tapi ia tahu, untuk bertumbuh, pohon itu juga harus melepaskan beberapa cabang yang mati. Begitu juga dengan hidupnya. Kalau aku tidak pergi, kapan lagi aku bisa punya kesempatan ini? Kalau aku terus di sini, hidupku akan tetap begini, kehilangan harapan. Terus mencoba sesuatu yang tidak pasti, pikir Arga. Ia melirik ke dalam rumah. Ibunya sedang menonton TV di ruang tamu,
sementara ayahnya sibuk membersihkan alat-alat kerja di halaman depan. Sejenak, Arga merasa berat meninggalkan mereka. Namun, pikirannya kembali ke tawaran Tono yang menggiurkan. Ia menutup mata sejenak dan membayangkan dirinya di Taiwan. Mungkin tidak hanya bekerja untuk orang asing, tetapi untuk dirinya sendiri. Menemukan apa yang selama ini hilang. Arah. Keesokan harinya, setelah berbicara lebih lanjut dengan Tono dan keluarga, Arga memutuskan untuk mengambil keputusan besar itu. Ia akan berangkat ke Taiwan. Meski ada rasa ragu, ada juga keyakinan bahwa ini adalah langkah yang tepat. Di hari keberangkatannya, ia melihat mata ibunya yang berkaca-kaca saat memeluknya. "Jaga dirimu, Arga. Semoga pekerjaanmu lancar," kata ibunya dengan suara lirih. Ayahnya hanya mengangguk, tidak banyak bicara, namun Arga bisa merasakan ketegangan di bahunya. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah perpisahan yang berat, meskipun mereka tidak mengatakannya. Arga melangkah keluar, menuju mobil yang akan membawanya ke bandara. Di sepanjang perjalanan, pikirannya penuh dengan berbagai pertanyaan. Apakah benar ia siap? Apa yang akan ia hadapi di sana? Namun satu hal yang jelas, keputusan ini akan mengubah hidupnya, entah itu menjadi lebih baik atau lebih buruk. Ia hanya bisa berharap, semoga ini adalah langkah yang tepat. Karena, jika tidak, ia mungkin akan terjebak dalam keraguan yang sama seumur hidup. Penerbangan menuju Taiwan berlangsung cukup panjang. Arga duduk di kursi pesawat yang sempit, memandang keluar jendela yang gelap. Langit malam di atas laut Cina Selatan tampak sunyi, tidak ada bintang yang bersinar. Ia merasa seolah terjebak dalam ruang hampa antara masa lalu yang ia tinggalkan di Surabaya dan masa depan yang masih penuh dengan tanda tanya. Di sebelahnya, ada beberapa TKI lain yang juga sedang dalam perjalanan menuju Taiwan. Mereka tampak lebih tenang, lebih berpengalaman. Sebagian dari mereka terlihat saling berbicara, saling bertukar cerita, dan Arga merasa sedikit canggung. Ia tidak tahu bagaimana memulai percakapan. Ia baru pertama kali keluar dari Indonesia, baru pertama kali pergi ke tempat yang jauh, dan masih belum sepenuhnya paham dengan dunia TKI yang akan ia masuki. Tono, temannya yang menghubunginya tentang pekerjaan ini, duduk di kursi sebelah depan, terlihat nyaman meskipun pesawat itu terasa bergetar setiap kali melewati awan tebal. Tono adalah sosok yang mudah berbicara, selalu tampak santai, dan memiliki jaringan yang luas. Ia sering berbicara tentang peluang di luar negeri, tentang bagaimana TKI bisa mendapatkan gaji tinggi jika pintar memilih pekerjaan. Namun, Arga masih merasa ragu. Tidak ada jaminan bahwa semuanya akan berjalan lancar. Ia tidak tahu apa yang akan dihadapi di Taiwan. Satu-satunya yang ia tahu adalah pekerjaan yang dijanjikan adalah merawat seorang wanita lumpuh, Mei Lin. "Tenang saja, Arga. Ini peluang besar. Gaji tinggi, bisa bantu keluarga," kata Tono sambil tersenyum, seolah-olah membaca pikiran Arga. Arga hanya mengangguk. Ia tidak bisa menjawab lebih banyak. Semua kata-kata itu seperti mengambang di udara, tanpa bisa ia cerna sepenuhnya. Keputusan untuk berangkat ini sudah bulat, tapi perasaan tidak pasti tetap mengganggu. Apa yang sebenarnya akan ia lakukan di Taiwan? Bagaimana kehidupannya di sana? Bagaimana nanti dengan Mei Lin, wanita yang akan ia rawat? Setibanya di Taiwan, Arga disambut oleh seorang agen yang membawa mereka ke tempat penampungan sementara untuk para pekerja asing. Taiwan tidak seperti yang ia bayangkan. Kota-kota besar dengan gedung pencakar langit dan jalan-jalan yang sibuk, semuanya tampak jauh berbeda dari Surabaya. Meski begitu, ada sesuatu yang menarik, sesuatu yang menggugah rasa ingin tahu Arga tentang tempat ini. "Selamat datang di Taiwan. Ini adalah tempat penampungan sementara kalian," kata agen itu sambil menunjukkan barak-barak kecil yang penuh dengan ranjang bertumpuk. "Kalian akan tinggal di sini selama beberapa hari sebelum diantarkan ke tempat kerja masing-masing." Suasana di penampungan itu cukup ramai dengan TKI lain yang sudah lebih dulu tiba. Ada yang sedang mengobrol, ada yang tampak kelelahan setelah perjalanan panjang. Arga merasa sedikit terasing. Ia tidak tahu harus mulai dari mana, bagaimana cara bergaul dengan mereka yang sudah lama berada di sini. Namun, ia mencoba untuk tetap tenang. Paling tidak,
Di sini ada teman-teman yang mungkin bisa memberinya sedikit petunjuk tentang kehidupan di Taiwan. Keesokan harinya, Arga bertemu dengan seorang pria tua yang memperkenalkan dirinya sebagai Mr. Lee. Ia adalah penghubung yang akan membawanya ke rumah Meilin. Mr. Lee berbicara dengan bahasa yang agak formal dan tegas, namun tidak terlalu ramah. Namun Arga merasa sedikit lega mendengar bahwa ia akhirnya akan bekerja di tempat yang sudah dijanjikan. Setelah beberapa jam, Mr. Lee mengantarnya ke sebuah rumah yang terletak agak jauh dari pusat kota. Rumah itu tampak besar, namun sepi. Di depan rumah, ada seorang wanita yang tampak sedang menunggu di kursi roda. Matanya sedikit tajam dan ekspresinya terlihat serius, meskipun tidak ada tanda-tanda amarah. Wanita itu mengenakan pakaian rumah yang sederhana, dengan wajah yang sedikit pucat. Namun meskipun tampak rapuh, ada aura ketegasan yang terpancar dari dirinya. "Ini Meilin," kata Mr. Lee, menunjuk ke arah wanita tersebut. Arga mengangguk dan menghampiri Meilin dengan hati-hati. Tangan Meilin terulur ke arah Arga, dan Arga menjabatnya dengan sopan. Meilin mengamati Arga sejenak, lalu tersenyum tipis. Senyuman itu membuat Arga merasa sedikit lebih tenang, meskipun ia masih belum tahu bagaimana cara merawat orang yang sudah dewasa dan lumpuh seperti Meilin. "Selamat datang, Arga." Suara Meilin terdengar lembut namun tegas. "Saya berharap kamu bisa bekerja dengan baik di sini." Arga hanya bisa mengangguk, berusaha tersenyum meskipun ada kegugupan di dalam dirinya. Mr. Lee memberikan beberapa instruksi tentang apa yang harus dilakukan Arga selama bekerja di rumah Meilin. Meilin memang membutuhkan bantuan dengan banyak hal, dari merawat tubuhnya, membantu makan, hingga memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Namun, Meilin tampaknya tidak banyak berbicara. Sebagian besar interaksinya dengan Arga dilakukan melalui isyarat tubuh dan tatapan mata. Meilin lebih suka melakukan segala sesuatunya dengan cara yang sangat spesifik, kata Mr. Lee sebelum meninggalkan Arga di rumah itu. "Jangan ragu bertanya jika ada yang tidak kamu mengerti." Begitu Mr. Lee pergi, Arga merasa seolah berada dalam dunia yang sama sekali baru. Ini bukan pekerjaan seperti yang pernah ia bayangkan. Tugasnya lebih berat daripada yang ia duga, dan meskipun Meilin tidak banyak bicara, ada sesuatu yang aneh dalam sikapnya. Arga tidak tahu apa yang membuatnya merasa canggung, tetapi ia sadar bahwa ia harus menyesuaikan diri secepat mungkin. Hari pertama bekerja di rumah Meilin berakhir dengan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Tapi satu hal yang jelas, hidup Arga di Taiwan tidak akan pernah sama seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Dunia yang baru ini lebih rumit, lebih sunyi, dan lebih penuh dengan rahasia daripada yang ia kira. Hari pertama bekerja di rumah Meilin terasa seperti satu babak baru dalam hidup Arga. Sebuah dunia yang sama sekali asing, di mana ia tak bisa mengandalkan hal-hal yang biasa ia tahu. Arga berdiri di samping Meilin, yang duduk di kursi roda, menatap keluar jendela besar yang menghadap ke taman yang rimbun. Matahari sudah mulai tenggelam, memancarkan cahaya oranye yang lembut melalui tirai jendela. Meilin tampak tenang, tapi ada sesuatu dalam sikapnya yang sulit dijelaskan. Sesekali, ia menatap Arga dengan tatapan tajam yang seolah sedang mengukur, menilai. "Saya senang kamu sudah datang," Meilin akhirnya berkata, suaranya rendah dan tenang. "Saya harap kamu bisa menyesuaikan diri dengan cepat." Arga mengangguk, meskipun ia merasa sedikit canggung. Tidak seperti pekerjaan-pekerjaan yang biasa ia bayangkan. Ini terasa lebih pribadi. Meilin adalah seorang wanita yang terjebak dalam tubuh yang tidak bisa bergerak. Dan meskipun ia tampak rapuh, ada kekuatan yang tak terlihat dalam dirinya. Itu yang membuat Arga merasa harus berhati-hati. Lebih berhati-hati daripada biasanya. Seiring berjalannya waktu, Arga mulai belajar cara merawat Meilin dengan cermat. Tugas utamanya cukup sederhana, merawat Meilin dengan perhatian yang penuh, membantu makan, memandikan, dan mengurus kebutuhan sehari-hari. Namun, yang membuatnya terkadang merasa bingung adalah cara Meilin berkomunikasi. Wanita itu tidak banyak bicara, sebagian besar interaksinya dilakukan dengan isyarat tubuh dan tatapan matanya yang tajam. Pada suatu sore, ketika Arga sedang membantu Meilin makan, ia menyadari hal aneh yang tak bisa ia abaikan. Meilin terlihat selalu mengamati Arga dengan
seksama, seolah-olah ia tahu lebih banyak tentang Arga daripada yang ia ungkapkan. Ada tatapan yang penuh makna, seolah-olah Meilin sedang menguji sesuatu, tapi tidak pernah menjelaskan apa yang ia inginkan. Arga mulai merasa sedikit terbebani dengan sikapnya yang misterius. Di tengah kebingungannya, Arga bertemu dengan salah seorang pekerja lain yang juga bekerja di rumah Meilin. Namanya Lian, seorang wanita muda yang berasal dari Filipina. Lian sudah bekerja di sini lebih lama dari Arga, dan ia tampak lebih nyaman dengan rutinitas yang ada. Suatu hari, saat mereka sedang istirahat di ruang makan, Lian mulai berbicara. "Meilin memang aneh ya?" Lian berkata sambil mengunyah makanan. Dia tidak suka banyak bicara, tapi percaya deh, dia pintar. Dia tahu segala sesuatu yang terjadi di sekitar sini. Arga mengerutkan kening. Pintar dalam apa? Lian menatapnya sejenak, lalu menundukkan kepala, seolah berpikir. Dia tahu bagaimana mengatur segala sesuatunya. Bahkan kalau dia nggak bisa bergerak, dia tetap bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Aku nggak tahu pasti, tapi aku rasa dia bukan orang biasa. Arga merasa sedikit terkejut mendengar kata-kata Lian. Maksud kamu? Tanya Arga, mencoba mencari penjelasan lebih lanjut. Lian hanya mengangkat bahu dan tersenyum tipis. Aku nggak tahu banyak, tapi aku rasa kamu akan segera tahu. Meilin punya cara sendiri untuk mengendalikan semuanya. Setelah percakapan itu, Arga merasa semakin penasaran dengan Meilin. Apa yang dimaksud Lian dengan mengendalikan semuanya? Meilin memang tampak berbeda dari orang biasa. Seiring waktu, Arga semakin merasakan keanehan dalam cara Meilin berinteraksi dengan dunia sekitar. Setiap kali ada sesuatu yang tidak beres, Meilin selalu tahu. Entah itu masalah dengan gaji, makanan, atau bahkan dengan pekerja lain, Meilin selalu ada untuk memberi petunjuk, meskipun dengan cara yang sangat halus. Pada suatu malam, saat Arga sedang membersihkan ruang tamu, ia mendengar suara bisikan dari ruang kerja Meilin. Tanpa sengaja, Arga mendekat dan mengintip melalui celah pintu. Apa yang ia lihat membuatnya terkejut. Meilin sedang berbicara dengan seorang pria bertubuh tegap yang tampaknya bukan orang biasa. Pembicaraan mereka terdengar serius, penuh dengan istilah-istilah bisnis yang tidak Arga mengerti. Namun, satu hal yang jelas, Meilin tidak seperti yang ia kira. Sejak saat itu, rasa penasaran Arga semakin tumbuh. Meilin bukanlah wanita biasa yang hanya terbaring di kursi roda. Ia adalah seseorang yang memiliki banyak rahasia. Arga tahu bahwa ia harus mulai menggali lebih dalam tentang siapa Meilin sebenarnya. Mungkin, jika ia memahami lebih banyak tentang wanita itu, ia bisa tahu apa yang sebenarnya diinginkan Meilin darinya. Hari-hari berikutnya berlalu dengan campuran antara kebingungan dan keinginan untuk mengetahui lebih banyak. Arga tetap bekerja dengan penuh perhatian kepada Meilin. Meskipun setiap kali ia melihat wanita itu, ia merasa ada sesuatu yang menggelitik di dalam dirinya. Meilin terlihat terlalu diam, terlalu tenang, dan itu membuat Arga merasa tidak nyaman. Apakah Meilin hanya seorang wanita lumpuh yang membutuhkan perawatan? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar dari itu? Suatu pagi, ketika Arga sedang menyuapi Meilin sarapan, Meilin menatapnya lagi dengan tatapan yang berbeda. Kali ini, ada semacam keheningan di antara mereka, seolah ada banyak hal yang ingin diungkapkan, tapi tidak ada kata yang keluar dari mulut Meilin. Arga merasa ada beban yang harus ia tanggung. Rasanya, ia tidak hanya sedang merawat tubuh Meilin, tetapi juga jiwa dan rahasia yang tersembunyi di dalam diri wanita itu. Meilin, Arga mulai berbicara, tapi kata-katanya terhenti, begitu saja. Ia tidak tahu harus berkata apa. Mungkin ada pertanyaan yang lebih besar yang harus ia temukan jawabannya. Meilin hanya menatapnya, tanpa berbicara, seolah menunggu Arga untuk menemukan jawabannya sendiri. Dan Arga tahu, mungkin ia sudah terlalu dalam terlibat dalam dunia Meilin. Dunia yang penuh dengan misteri, rahasia, dan teka-teki yang harus ia pecahkan. Tapi apakah ia siap untuk menghadapi kenyataan yang lebih besar dari apa yang ia bayangkan? Itu adalah pertanyaan yang akan segera ia temui jawabannya.
Seiring berjalannya waktu, hari-hari Arga di rumah Meilin semakin rutin. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk mempersiapkan sarapan, membantu Meilin dengan kebutuhan pribadi, dan memastikan semua pekerjaan rumah terlaksana dengan baik. Meskipun Meilin tidak banyak berbicara, Arga merasa bahwa setiap gerakan kecil yang ia lakukan untuk wanita itu memiliki arti. Meilin tampak lebih memilih untuk mengamati, memberikan isyarat kecil lewat tatapan matanya atau gerakan tangan. Kadang, saat Arga merasa lelah atau bingung, Meilin akan mengarahkan pandangannya, memberi semacam petunjuk yang hanya bisa dimengerti dengan perasaan. Meski tidak banyak bicara, ia tahu bahwa Meilin selalu ada dalam setiap detil pekerjaan yang ia lakukan. Namun, semakin lama Arga berada di rumah itu, semakin ia merasa ada sesuatu yang mengganjal. Entah kenapa, perasaan itu selalu datang saat ia melihat Meilin berada di ruang kerjanya yang terkadang tertutup rapat. Ada semacam aura misteri yang mengelilingi wanita itu, sesuatu yang tak bisa ia cerna. Lian, wanita Filipina yang bekerja di rumah Meilin, juga pernah memberitahunya bahwa Meilin bukanlah orang biasa. Lian bahkan mengatakan bahwa Meilin memiliki cara untuk mengendalikan keadaan di sekitar rumah ini tanpa terlihat terlibat. Kata-kata Lian membuat Arga semakin penasaran, dan ia merasa semakin terdorong untuk menggali lebih dalam. Suatu malam, setelah Meilin tidur, Arga kembali bekerja menyelesaikan beberapa tugas rumah tangga. Ia mendengar suara samar dari ruang kerja Meilin yang terkunci. Suara itu terdengar seperti percakapan yang serius, namun tidak jelas siapa yang sedang berbicara. Arga mendekati pintu ruangan dan mencoba mendengarkan lebih jelas. Di dalam sana, hanya ada dua suara yang bisa ia dengar. Salah satunya adalah suara Meilin, namun suara lainnya terdengar seperti pria asing. Meilin, kita harus segera bergerak. Waktu semakin sempit, suara pria itu terdengar cemas. Arga tertegun. Siapa pria ini? Kenapa Meilin berbicara begitu serius? Dan apa yang mereka bicarakan? Tanpa berpikir panjang, Arga berusaha mendekati pintu sedikit lebih dekat. Matanya tertuju pada celah kecil di antara pintu dan dinding, berharap bisa mendengar lebih banyak. Namun, suara Meilin yang sebelumnya terdengar halus dan tenang, kini terdengar lebih tegas. Kami harus menunggu. Tidak boleh ada yang tahu tentang ini, jawab Meilin dengan suara yang lebih rendah, hampir seperti sebuah bisikan. Jantung Arga berdegup kencang. Pembicaraan ini terdengar semakin mencurigakan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu itu? Arga merasa semakin terperangkap dalam misteri yang melibatkan dirinya. Ia hanya seorang perawat, seorang TKI yang jauh dari rumah. Tapi, entah kenapa, ia merasa seperti sudah terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Keesokan harinya, Arga merasa cemas. Ia tidak bisa fokus pada pekerjaan, pikirannya selalu teralihkan pada percakapan semalam. Ia berusaha untuk tidak menanyakan hal-hal yang tidak perlu kepada Meilin. Namun, rasa ingin tahu yang semakin menggelora membuatnya terpaksa mencari tahu lebih banyak. Hari itu, saat Meilin sedang beristirahat, Arga memutuskan untuk memeriksa ruang kerja Meilin. Tentu saja ia tahu itu melanggar aturan, tapi dorongan untuk mencari jawaban begitu kuat. Ia perlahan membuka pintu ruang kerja dengan hati-hati, berharap Meilin tidak terbangun atau mengetahui kehadirannya. Begitu ia masuk, suasana di dalam ruangan terasa sangat berbeda, lebih gelap, lebih serius. Di atas meja, ada beberapa dokumen dan laptop yang tampaknya sedang diatur rapi, tetapi Arga tidak tahu apa isinya. Arga melihat sekeliling, lalu matanya tertuju pada sebuah kotak kecil yang terletak di pojok ruangan, yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Dengan ragu, ia mendekati kotak itu dan membukanya perlahan. Di dalamnya, ada beberapa dokumen penting, beberapa foto, dan juga sebuah amplop yang tertutup rapat. Tanpa berpikir panjang, Arga membuka amplop itu dan mulai membaca isinya. Tulisan di dalam amplop itu mengejutkannya. Ternyata, Meilin bukanlah seorang wanita biasa yang hanya membutuhkan perawatan. Ia adalah seorang pengusaha sukses yang telah menyembunyikan identitas aslinya setelah sebuah kecelakaan besar yang mengubah hidupnya. Selama ini, Meilin menyamar sebagai wanita lumpuh untuk menghindari perhatian publik. Semua dokumen itu mengungkapkan fakta-fakta yang tak terduga.
Maylin ternyata terlibat dalam proyek besar yang berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia, TKI, yang bekerja di luar negeri. Ia memiliki jaringan luas yang membantu pekerja-pekerja ini mengatasi masalah hukum dan ketidakadilan yang mereka alami. Seketika, Arga merasa kaget dan bingung. Semua yang ia ketahui tentang Maylin selama ini tiba-tiba terasa tidak sesuai dengan kenyataan. Maylin adalah seorang wanita yang sangat berbeda dari apa yang ia bayangkan. Dan ia baru saja mengetahui bahwa dirinya terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pekerjaan perawat. Tapi yang paling mengejutkan bagi Arga adalah satu hal. Maylin sudah mengetahui segala sesuatu tentang dirinya sejak ia pertama kali datang ke Taiwan. Maylin tahu siapa Arga, dari mana asalnya, dan bahkan mengapa ia memutuskan untuk meninggalkan Surabaya dan bekerja di luar negeri. Arga merasa terperangkap, seperti bagian dari rencana besar yang tidak ia pahami sepenuhnya. Beberapa saat kemudian, Arga mendengar suara langkah kaki di luar ruangan. Ia buru-buru menyembunyikan dokumen-dokumen itu dan menutup kotak dengan cepat. Dengan hati yang berdebar, ia kembali ke tempatnya semula, berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Maylin memasuki ruangan dengan senyum tipis di wajahnya, seolah mengetahui bahwa sesuatu telah berubah dalam diri Arga. "Apa yang kamu temukan?" Maylin bertanya dengan suara lembut, namun ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Arga merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Ia tidak tahu harus berkata apa. Apakah Maylin tahu bahwa ia sudah menemukan rahasianya? Namun, Maylin hanya mengamati Arga dengan tatapan yang sulit dibaca. "Apa yang kamu lakukan di sini, Arga?" tanya Maylin. Suaranya sekarang lebih rendah, lebih serius. Arga terdiam, tidak tahu bagaimana menjawab. Tapi satu hal yang ia ketahui dengan pasti, hidupnya sekarang sudah berbeda. Rahasia yang selama ini tersembunyi, yang bahkan ia sendiri tidak tahu, mulai terbuka sedikit demi sedikit. Kini, Arga harus memilih, apakah ia akan tetap berada di sini bersama Maylin, atau meninggalkan semuanya dan kembali ke kehidupan yang lebih sederhana, yang lebih aman. Pertanyaan itu kini menjadi beban yang berat di hati Arga. Arga duduk di ujung tempat tidurnya, menatap lantai kamar yang gelap. Pikirannya berkecamuk, seakan semua yang ia ketahui selama ini terbalik dan tercampur aduk. Semua yang ia pikir ia pahami tentang Maylin, pekerjaannya, dan bahkan hidupnya sendiri, kini terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia bangunkan. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang penuh rahasia, di mana setiap langkahnya seolah sudah dihitung oleh seseorang yang lebih berkuasa daripada dirinya. Semalam, setelah percakapan singkat dengan Maylin, Arga kembali ke kamarnya dengan perasaan yang berat. Maylin tampak tahu bahwa Arga telah menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ia ketahui. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pekerjaan sebagai perawat. Maylin hanya menatapnya dalam diam, seolah menunggu Arga untuk berbicara, mengungkapkan segala kebingungannya. Namun Arga memilih untuk tetap diam, seakan-akan itu adalah pilihan yang lebih aman. Pagi itu, setelah beberapa hari penuh ketegangan, Arga bangun dengan perasaan tidak menentu. Maylin tampak sama seperti biasanya, tenang dan diam, duduk di kursi roda di ruang tamu, memandang keluar jendela dengan ekspresi kosong. Arga merasa seolah-olah Maylin sedang menunggu sesuatu darinya, meskipun ia tidak tahu apa. Perasaan itu semakin kuat ketika Maylin menatapnya dengan mata yang seolah ingin mengungkapkan sesuatu, namun tidak ada kata yang keluar. Hanya keheningan. "Maylin." Arga akhirnya membuka percakapan. Suara barunya terdengar pelan dan penuh keraguan. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Siapa kamu sebenarnya?" Maylin menoleh ke arah Arga, dan untuk pertama kalinya, ia melihat ekspresi yang lebih terbuka di wajah wanita itu. Ada sedikit senyum, tetapi juga ada kesedihan yang menyelubungi tatapannya. "Saya tahu kamu merasa bingung," Maylin berkata. Suaranya serak dan penuh penyesalan. "Aku tidak pernah berniat membuatmu merasa terjebak dalam semua ini. Tapi ini adalah bagian dari takdir kita. Kamu punya peran yang lebih besar dalam hidupku, dan hidup banyak orang dari yang kamu kira." Arga menelan ludahnya. Apa yang dimaksud Maylin dengan peran yang lebih besar? Sejak pertama kali ia datang ke Taiwan,
ia tidak pernah berpikir bahwa pekerjaannya akan berujung seperti ini. Ia hanya ingin mencari uang yang cukup untuk membantu keluarganya, untuk merubah kehidupannya. Namun, kini ia merasa terjerat dalam dunia yang lebih rumit, yang lebih berbahaya daripada yang ia duga. Aku tidak mengerti, Meilin. Arga akhirnya berkata, apa yang kamu maksud dengan semua ini? Aku hanya ingin tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Mengapa kamu menyamar? Mengapa aku harus terlibat dalam semua ini? Meilin menarik napas panjang. Aku bukan orang yang kamu kira. Sebelum kecelakaan itu, aku adalah seorang pengusaha sukses. Bisnisku tersebar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Aku membantu banyak orang, termasuk TKI seperti kamu. Tapi, semuanya berubah setelah kecelakaan itu. Aku memutuskan untuk menyembunyikan diri agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Arga terdiam, terkejut mendengar penjelasan Meilin. Ia selalu mengira Meilin hanyalah seorang wanita biasa yang membutuhkan bantuan, tapi kenyataannya jauh berbeda. Meilin bukan hanya seorang janda lumpuh yang hidup sepi. Ia adalah seorang wanita yang memiliki masa lalu yang penuh dengan ambisi dan kesuksesan, yang kini harus menjalani hidup dengan menyembunyikan dirinya dari dunia. Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal? Arga bertanya. Kebingungannya semakin dalam. Meilin menatapnya dengan mata yang penuh pengertian. Aku tidak ingin kamu merasa terbebani. Aku tahu kamu datang ke sini untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, bukan untuk terjebak dalam rencana besar yang aku buat. Namun, sekarang kamu terlibat, dan aku tidak bisa menarik kembali semuanya. Arga merasa seolah-olah sebuah beban berat baru saja jatuh ke pundaknya. Semua yang ia duga tentang pekerjaan ini, semua yang ia pikir adalah cara untuk memperbaiki hidupnya, ternyata jauh lebih rumit. Meilin berbicara tentang rencana besar, tetapi Arga merasa tidak siap untuk menjadi bagian dari itu. Apa yang kamu inginkan dariku? Tanya Arga dengan suara yang hampir putus asa. Apa peranku dalam semua ini? Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Meilin menghela napas pelan. Aku punya sebuah proyek besar, Arga. Sebuah inisiatif untuk membantu TKI yang terjebak dalam situasi sulit di luar negeri. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan mereka perlindungan, pelatihan, dan kesempatan untuk merubah nasib mereka. Kamu adalah bagian dari proyek ini. Arga merasa bingung, tercengang oleh kata-kata Meilin. Kamu menginginkan aku untuk menjadi bagian dari itu? Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang proyek sebesar itu. Aku hanya seorang pekerja biasa. Meilin mengangguk pelan, seolah mengerti ketakutan yang dirasakan Arga. Kamu lebih dari sekadar pekerja biasa, Arga. Aku memilihmu karena kamu memiliki potensi yang lebih besar dari yang kamu kira. Kamu tidak hanya akan membantu aku, tapi juga ribuan orang yang membutuhkan bantuan kita. Ini lebih dari sekadar pekerjaan. Ini tentang kesempatan untuk mengubah hidup banyak orang. Arga merasakan perasaan campur aduk dalam dirinya. Di satu sisi, ia merasa terhormat dipilih untuk menjadi bagian dari proyek besar ini. Namun, di sisi lain, ia merasa takut dan tidak siap untuk mengambil tanggung jawab sebesar itu. Hidupnya di Surabaya terasa jauh lebih sederhana, lebih jelas, dan lebih aman. Tetapi kini, semuanya menjadi kabur dan penuh dengan pilihan yang sulit. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk ini, Meilin, kata Arga akhirnya. Suaranya bergetar. Aku datang ke sini untuk bekerja, untuk membantu keluargaku. Tapi ini lebih dari yang aku bayangkan. Meilin menatap Arga dengan tatapan penuh pengertian, seolah ia sudah tahu apa yang sedang dirasakan pemuda itu. Kamu tidak harus memilih sekarang, Arga. Ambil waktu untuk berpikir. Tapi ingat, kadang pilihan terbesar datang dalam bentuk yang tak terduga. Arga mengangguk perlahan. Ia merasa seperti berdiri di persimpangan jalan, terjebak antara dua dunia yang sangat berbeda. Dunia yang ia kenal, dunia yang penuh dengan kenyamanan dan keteraturan, dan dunia baru yang penuh dengan ketidakpastian, tetapi juga kemungkinan untuk membuat perubahan yang besar. Saat Meilin menatapnya untuk terakhir kalinya hari itu, Arga tahu satu hal pasti. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi.
Hati Arga semakin gelisah. Semakin lama ia tinggal di rumah Meilin, semakin dalam ia terperangkap dalam kebingungannya. Setiap hari, ia mencoba untuk memahami lebih banyak tentang wanita yang kini menjadi pusat dari kehidupannya. Apa yang awalnya ia anggap sebagai pekerjaan biasa, kini berubah menjadi labirin penuh dengan misteri yang tak terpecahkan. Semua yang ia ketahui tentang dirinya sendiri mulai pudar. Bahkan, ia mulai meragukan apakah memilih untuk datang ke Taiwan adalah keputusan yang tepat. Sejak percakapan terakhirnya dengan Meilin, Arga tidak bisa tidur nyenyak. Wajah wanita itu, yang selama ini ia anggap sebagai seorang janda lumpuh yang membutuhkan perawatan, kini berubah menjadi gambaran dari seorang pengusaha sukses dengan tujuan tersembunyi. Meilin tidak hanya memiliki latar belakang yang jauh lebih kompleks daripada yang ia bayangkan, tetapi ia juga tampaknya sedang memimpin sesuatu yang lebih besar dari sekadar sebuah proyek amal. Arga mulai merasa seperti pion dalam permainan yang lebih besar, dan dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Namun rasa penasaran Arga yang semakin membuncah membuatnya tidak bisa menahan diri. Ia merasa harus mengetahui lebih banyak tentang Meilin, lebih banyak tentang proyek yang sedang berjalan, dan lebih banyak tentang siapa dirinya di tengah semua ini. Ia tahu, suatu hari, dia harus berhadapan dengan Meilin dan menanyakan semuanya. Itu adalah titik di mana perasaan takut dan keberanian bertabrakan. Dan Arga tahu bahwa hari itu sudah semakin dekat. Pagi itu, setelah menyelesaikan rutinitas harian, Arga memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia akan masuk ke ruang kerja Meilin tanpa izin. Kali ini bukan untuk sekadar memeriksa dokumen atau mencari tahu sedikit informasi. Ia ingin mendengar langsung dari Meilin, tanpa ada lagi rahasia yang disembunyikan. Arga tahu bahwa untuk memahami seluruh gambaran besar, ia harus berbicara langsung dengan Meilin, bukan hanya menyelidiki rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik pintu itu. Meilin sedang duduk di kursi rodanya di ruang tamu, memandang keluar, jendela dengan ekspresi yang seperti biasa. Tenang, namun juga penuh dengan pikiran. Arga menatapnya sejenak sebelum membuka mulut. "Meilin," kata Arga, suaranya lebih tegas dari sebelumnya. "Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, tentang proyek ini, tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi." Meilin menoleh perlahan, dan untuk pertama kalinya, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Dia tahu bahwa pertanyaan ini akan datang. Sesuatu dalam sikap Arga yang berbeda hari ini memberitahunya bahwa pemuda itu sudah tidak bisa lagi bertahan dalam kebingungannya. "Arga," suara Meilin serak, seperti ada beban yang ia coba sembunyikan. "Kamu sudah mulai melihat lebih dalam, ya?" Arga mengangguk. "Aku tidak bisa terus berjalan tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Ini bukan hanya tentang pekerjaan aku di sini. Ini lebih dari itu. Apa yang sebenarnya kamu rencanakan?" Meilin menghela napas panjang, memandang Arga dengan tatapan yang lebih serius. "Aku tahu kamu merasa bingung dan mungkin kecewa. Tapi, apa yang kamu cari di sini adalah sesuatu yang lebih besar dari apa yang kamu bayangkan. Jadi, kamu sengaja menyembunyikan semua ini dariku? Menyembunyikan siapa dirimu sebenarnya?" Arga menatapnya tajam. Ada rasa marah yang mulai tumbuh di dalam dirinya. "Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak awal? Kenapa aku harus terlibat dalam permainan ini?" Meilin menatap Arga dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Aku tidak ingin membebanimu dengan rahasia ini. Aku tahu, pada akhirnya, kamu akan terlibat dalam semuanya. Kamu bukan hanya seorang perawat, Arga. Kamu lebih dari itu. Kamu bagian dari misi besar yang sudah dimulai jauh sebelum kamu datang ke sini." Arga merasa marah, bingung, dan terluka. "Misi besar? Aku tidak ingin terlibat dalam misi apapun, Meilin. Aku hanya ingin hidup normal, bekerja, dan mengirim uang untuk keluargaku di Indonesia. Aku tidak ingin terjebak dalam sesuatu yang tidak aku pahami. Arga, aku tidak bisa membiarkanmu kembali begitu saja. Tidak setelah semua yang kamu ketahui sekarang," jawab Meilin dengan suara yang lebih tenang, namun penuh keyakinan. "Apa yang aku lakukan ini bukan untuk diriku. Ini untuk orang-orang seperti kamu
untuk para TKI yang terjebak dalam situasi buruk di luar negeri. Kamu yang aku pilih, Arga. Kamu adalah kunci untuk melanjutkan proyek ini. Kata-kata Meilin seperti petir yang menghantam kepala Arga. Ia merasa kebingungannya semakin mendalam, dan semakin sulit baginya untuk menemukan pijakan. Proyek ini bukan hanya sekadar usaha untuk membantu orang. Ini adalah sesuatu yang lebih besar, lebih rumit, dan lebih berbahaya. Arga merasa seperti terjebak dalam dunia yang tidak bisa ia kendalikan. Aku tidak bisa melanjutkan ini, kata Arga akhirnya, suara rendah, penuh penyesalan. Aku ingin pulang, Meilin. Aku ingin kembali ke rumah dan hidup seperti dulu. Meilin menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Kamu bisa memilih, Arga. Kamu bisa pergi kapan saja. Tapi ingat, apa yang kamu temui di luar sana tidak akan pernah sama lagi. Dunia ini lebih kejam dari yang kamu bayangkan. Dan jika kamu pergi, kamu mungkin tidak pernah punya kesempatan untuk membantu orang-orang yang membutuhkanmu. Arga merasa hatinya terhimpit. Ia tahu, jika ia pergi, ia akan kembali ke kehidupan yang lebih aman. Tetapi kehidupan yang tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk mengubah nasib orang lain. Di sisi lain, jika ia tetap tinggal, ia harus menghadapi ketidakpastian yang mengerikan di dunia yang bahkan Meilin sendiri tidak bisa menjelaskan sepenuhnya. Tiba-tiba, Arga merasakan beban yang sangat berat menindih pundaknya. Pilihan ini, pilihan yang harus ia buat, bukanlah sesuatu yang bisa ia buat dengan mudah. Apakah ia akan kembali ke rumah, hidup dengan kenyamanan dan ketenangan, ataukah ia akan tetap berada di sini, menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, meskipun penuh dengan risiko dan ketidakpastian? Arga. Suara Meilin kembali terdengar lembut. Aku tahu ini sulit. Tapi percayalah, ini adalah kesempatan yang hanya datang sekali seumur hidup. Arga terdiam, merenung. Satu hal yang ia tahu pasti, hidupnya takkan pernah sama lagi, apapun pilihan yang ia buat. Sejak percakapan emosional itu, Arga merasa ada sebuah perubahan besar dalam dirinya. Keputusan yang terpendam dalam hati kini mulai menekan lebih keras daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menghindari kenyataan. Pilihan untuk tetap tinggal atau pergi kini bukan hanya soal pekerjaan. Ini tentang masa depan, tentang siapa dirinya sebenarnya, dan tentang dunia yang lebih besar yang belum sepenuhnya ia pahami. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan dengan perasaan hampa yang semakin mencekam. Arga menjalani rutinitas yang sama, menyiapkan sarapan, merawat Meilin, membersihkan rumah, dan menjaga segala sesuatunya agar berjalan lancar. Namun, setiap gerakan terasa seperti rutinitas kosong. Pikiran Arga selalu terbelah antara dua pilihan yang saling tarik-menarik. Terkadang, ia merasa seolah-olah semakin dekat dengan keputusan, namun sesekali keraguan itu kembali menghantui. Pada suatu sore yang cerah, saat ia sedang membersihkan ruang tamu, Lian, pekerja Filipina yang sudah lama bekerja di rumah Meilin, datang mendekat. Wajahnya tampak sedikit cemas, dan Arga bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang ingin ia katakan, namun ragu. "Lian, ada apa?" tanya Arga, menghentikan pekerjaannya dan memandang wanita itu dengan perhatian. Lian menatapnya dengan mata yang penuh kekhawatiran. "Arga, aku tahu ini mungkin bukan urusan kita, tapi aku hanya ingin kamu berhati-hati. Meilin itu bukan orang yang bisa kamu percayai sepenuhnya." Arga terkejut mendengar kata-kata itu. "Apa maksudmu, Lian?" Lian menoleh kanan kiri, memastikan tidak ada yang mendengar. Suaranya perlahan, namun tegas. "Aku tahu kamu merasa bingung, Arga. Aku sudah lama bekerja di sini, dan aku tahu bahwa Meilin memiliki banyak rahasia. Dia memang membantu banyak orang, tapi dia juga menyembunyikan banyak hal, termasuk tentang siapa dia sebenarnya. Kamu mungkin merasa terhormat dipilih untuk ikut dalam proyeknya, tapi ingat, dia bukan orang yang mudah dipahami." Arga terdiam sejenak. Kalimat Lian membuatnya semakin ragu tentang keputusan yang hendak diambil. "Tapi Lian, aku merasa dia membantu banyak orang, termasuk aku. Apa yang dia lakukan itu lebih dari sekedar proyek pribadi. Ini lebih besar dari itu." Lian menggelengkan kepala, matanya tajam, penuh peringatan.
Besar, iya. Tapi terlalu besar juga bisa berarti berbahaya. Aku pernah mendengar percakapan rahasia yang tidak seharusnya aku dengar. Maylin bukan hanya pengusaha sukses yang jatuh, miskin. Ada pihak-pihak tertentu yang akan melibatkan kamu dalam hal-hal yang lebih gelap dari yang kamu bayangkan. Kamu harus berhati-hati, Arga. Peringatan Lian membuat Arga semakin tertekan. Meski ia tahu bahwa Maylin adalah orang yang baik, dalam banyak hal, ada hal-hal yang mulai terbuka di hadapannya yang tidak bisa ia tutup-tutupi begitu saja. Apakah semua yang ia lihat selama ini hanyalah tipuan? Apakah ia benar-benar hanya bagian dari rencana besar yang lebih rumit dari yang ia kira? Pikiran Arga semakin kacau. Ia merasa dikelilingi oleh kebingungan, seperti berada di persimpangan, jalan yang terpisah dengan dua pilihan yang sangat bertentangan. Apakah ia akan mengambil kesempatan untuk tetap tinggal dan memperjuangkan proyek yang Maylin bangun, atau ia akan mengikuti instingnya dan mencari jalan keluar dari semuanya? Keesokan harinya, Arga memutuskan untuk berbicara dengan Maylin. Ia tidak bisa menunda lagi. Ia perlu mendengar langsung dari wanita itu tentang apa yang sebenarnya terjadi, tanpa ada lagi rahasia atau kata-kata samar. Maylin sedang berada di ruang kerjanya, sepertinya sedang meninjau dokumen-dokumen penting. Tatapannya fokus, namun ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sesuatu yang tampaknya mengerti bahwa waktu untuk berterus terang telah tiba. Saat Arga masuk, Maylin menatapnya tanpa banyak bicara, memberi ruang bagi Arga untuk membuka percakapan. "Maylin, aku ingin tahu satu hal," kata Arga dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya. "Apa sebenarnya yang aku lakukan di sini? Apa tujuanmu yang sebenarnya? Aku merasa seperti terjebak dalam rencana besar yang tidak aku pahami." Maylin tidak terkejut, seolah ia sudah menunggu pertanyaan itu. Ia meletakkan dokumen di atas meja dan menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Arga, aku tahu kamu sudah mulai merasa cemas, dan aku mengerti itu. Tapi apa yang aku lakukan ini bukanlah untuk diriku sendiri. Ini adalah sebuah proyek yang lebih besar, yang lebih penting. Aku mencoba untuk membantu sebanyak mungkin TKI yang terjebak dalam kondisi yang sulit di luar negeri, untuk memberi mereka kesempatan yang lebih baik. Tapi kenapa aku? Kenapa aku harus terlibat dalam semua ini?" tanya Arga frustrasi. "Aku datang ke sini hanya untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, untuk membantu keluargaku. Aku tidak siap untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar." Maylin menatapnya dengan tatapan yang penuh arti. "Aku memilih kamu, Arga, karena kamu punya sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang. Kamu punya tekad untuk berubah, dan lebih penting lagi, kamu punya hati yang peduli. Kamu bisa membuat perbedaan." "Perbedaan?" Arga bertanya dengan nada penuh kebingungan. "Aku hanya seorang perawat, Maylin. Apa yang bisa aku lakukan?" Maylin mendekat, tatapannya kini lebih intens. "Arga, dunia ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Setiap orang, setiap pilihan bisa menjadi titik balik bagi banyak orang lain. Apa yang aku lakukan ini bukan hanya soal membantu orang. Ini tentang membangun jaringan yang lebih besar, membuka peluang baru bagi mereka yang selama ini terpinggirkan. Kamu bisa menjadi bagian dari itu." Arga menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu apakah aku bisa melanjutkan ini, Maylin. Aku tidak bisa mengerti seluruh gambaran besar ini. Aku hanya ingin kembali ke rumah, hidup tenang, dan melanjutkan hidup seperti dulu." Maylin tetap diam sejenak, seolah berpikir tentang kata-kata Arga. "Aku mengerti. Terkadang, pilihan yang benar tidak selalu yang kita inginkan. Tapi ingat, Arga, tidak ada yang bisa menjamin hidup ini akan mudah. Jika kamu memilih untuk pulang, hidupmu akan kembali seperti semula. Tapi apakah itu yang kamu inginkan? Atau apakah kamu ingin mencoba sesuatu yang lebih besar, meskipun itu penuh dengan ketidakpastian?" Arga merasa seperti berada di persimpangan jalan yang paling sulit dalam hidupnya. Keputusan ini bukan hanya tentang pekerjaan, bukan hanya tentang uang, tapi tentang siapa ia sebagai pribadi, dan apa yang ingin ia capai dalam hidupnya. Apakah ia akan melangkah maju, mengambil risiko, dan terlibat lebih jauh dalam proyek ini? Atau ia akan mundur dan kembali ke kehidupan yang aman, meski tanpa jaminan masa depan yang lebih baik? Namun, satu hal yang pasti,
perjalanannya bersama. Meilin telah membawanya pada titik di mana pilihan itu harus dibuat. Tidak ada jalan tengah dan tidak ada jalan mundur. Arga harus memilih. Keputusan itu datang seperti badai yang tiba-tiba, mengguncang segala yang ada di dalam diri Arga. Sejak percakapan panjang itu dengan Meilin, hati dan pikirannya tak pernah berhenti berperang. Di satu sisi, ia merasa dirinya hanya bagian kecil dari proyek yang besar, sebuah proyek yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Di sisi lain, kerinduannya akan rumah, keluarganya, dan kehidupan yang lebih sederhana begitu kuat menariknya untuk kembali. Namun, apa yang sebenarnya membuatnya lebih bingung adalah perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Perasaan bahwa Amte yang Kes Alme di sini mungkin bukan hanya tentang pekerjaan, bukan hanya tentang uang, melainkan tentang perubahan besar yang sedang terjadi dalam hidupnya. Keesokan harinya, seperti biasa, Arga memulai harinya dengan rutinitas yang tak ada habisnya. Menyiapkan sarapan untuk Meilin, membersihkan rumah, dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Tapi meskipun tubuhnya bergerak, pikirannya tidak bisa berhenti merenung. Ia tahu bahwa dalam beberapa hari lagi, ia harus membuat keputusan besar. Keputusan yang akan mengubah arah hidupnya selamanya. Pada siang hari, saat Arga sedang menunggu Meilin menyelesaikan beberapa telepon, ia mendapati dirinya termenung di ruang tamu. Lian, yang selalu menjadi pendengar setia bagi Arga, duduk di sampingnya, menawarkan secangkir teh. Seperti biasa, wajah Lian penuh dengan kekhawatiran. "Arga," kata Lian pelan, "apakah kamu sudah memutuskan apa yang ingin kamu lakukan? Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, tapi kamu harus memilih. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam kebingungannya." Arga menghela napas panjang, matanya penuh dengan kebingungannya. "Aku tidak tahu, Lian. Aku merasa seperti berada di persimpangan jalan, dan setiap jalan memiliki risikonya masing-masing. Aku merasa, jika aku memilih untuk tetap tinggal di sini, aku akan terlibat dalam sesuatu yang lebih besar, lebih rumit, yang mungkin aku tidak bisa kontrol. Tapi jika aku pergi, aku kembali ke kehidupan yang nyaman, meski aku tahu itu tidak akan membawa perubahan yang lebih baik." Lian menatapnya dengan serius. "Kamu tahu, Arga, tidak ada yang benar-benar bisa menjamin hidup kita akan mudah. Kadang, pilihan terbesar adalah yang paling sulit dan yang paling penting. Kamu harus mempertimbangkan apakah kamu ingin sekadar menjalani hidup, ataukah kamu ingin membuat hidupmu berarti, bukan hanya bagi dirimu sendiri, tetapi juga bagi orang lain." Kata-kata Lian menggema dalam hati Arga. Ia merasa seperti mendapat secercah pencerahan. Ya, inilah saatnya untuk membuat keputusan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depannya, dan mungkin untuk masa depan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Saat Meilin akhirnya muncul dari ruang kerjanya, Arga tahu bahwa hari ini adalah saatnya untuk berbicara. Ia merasa lebih siap, lebih kuat, dan lebih pasti. Ia mengangkat kepala dan menatap Meilin dengan tatapan yang berbeda, tatapan yang lebih tegas dan penuh pertanyaan. "Meilin," katanya, "aku ingin tahu lebih banyak tentang proyek ini, tentang apa yang benar-benar terjadi. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Aku perlu tahu apa yang aku lakukan di sini dan bagaimana aku bisa berperan lebih banyak dalam semua ini." Meilin menatapnya dengan mata yang penuh arti. Ada ketegangan di udara, tetapi ada juga rasa pengertian di wajahnya. Ia tahu, ini adalah saat yang menentukan. Meilin duduk di kursi rodanya dan memandang Arga dengan serius. "Arga, kamu sudah mulai memahami lebih banyak dari yang aku kira," jawab Meilin, suara pelan, tetapi penuh dengan keyakinan. "Apa yang aku lakukan ini memang bukan hal mudah, tapi aku tidak hanya bekerja untuk diriku sendiri. Aku ingin membuat perubahan. Aku ingin membuka peluang bagi orang-orang seperti kamu, mereka yang terjebak dalam kehidupan yang tidak adil." Arga mengangguk perlahan, matanya mulai menyala dengan semangat. "Aku mengerti itu, Meilin. Tapi apa yang harus aku lakukan? Aku hanya seorang pemuda yang datang ke sini untuk mencari pekerjaan. Apa yang aku bisa bantu?"
Maylin tersenyum tipis, matanya berbinar. Kamu lebih dari itu, Arga. Kamu adalah bagian dari solusi. Kita bekerja sama untuk membuat hidup orang lain lebih baik. Kita akan membangun sistem yang bisa membantu mereka yang terjebak dalam perdagangan manusia, yang diperlakukan seperti barang. Aku tidak bisa melakukannya tanpa orang-orang seperti kamu. Tiba-tiba, sebuah pemahaman yang mendalam menghantam Arga. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya tentang uang, ini bukan hanya tentang pekerjaan. Ini tentang memberi makna bagi hidupnya, tentang mengambil peran dalam suatu perubahan yang lebih besar. Apa yang Maylin katakan adalah panggilan untuk bertindak. Sebuah kesempatan untuk membuat hidupnya lebih berarti, untuk berjuang bagi mereka yang tidak bisa melawan. Jika aku memilih untuk tetap tinggal, kata Arga pelan, itu berarti aku benar-benar akan terlibat dalam proyek ini. Aku akan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Maylin mengangguk, matanya penuh dengan harapan. Kamu bisa memilih untuk pulang, Arga. Tidak ada yang memaksamu. Tetapi jika kamu tetap tinggal, kamu akan menemukan sesuatu yang lebih besar dari apa yang pernah kamu bayangkan. Arga menatap Maylin, dan untuk pertama kalinya, ia merasa yakin. Bukan karena tidak ada ketakutan atau keraguan, tetapi karena ia tahu bahwa memilih untuk tetap tinggal berarti memilih untuk menjalani hidup dengan tujuan yang lebih besar. Keputusan itu mungkin sulit, tetapi ia siap. Arga siap untuk memulai perjalanan ini, meskipun jalannya penuh ketidakpastian dan tantangan. Aku akan tetap tinggal, kata Arga akhirnya, suara penuh tekad. Aku akan ikut serta dalam proyek ini. Aku ingin melihat sejauh mana kita bisa membuat perbedaan. Maylin tersenyum lebar, dan untuk pertama kalinya, Arga melihat kehangatan sejati dalam tatapannya. Terima kasih, Arga. Aku tahu kamu akan menjadi bagian penting dari semua ini. Hari itu, Arga membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia kemudian hanya memilih untuk tetap di Taiwan, tetapi ia memilih untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang penuh dengan ketidakpastian, tetapi juga penuh dengan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Setelah membuat keputusan untuk tetap tinggal dan terlibat lebih jauh dalam proyek Maylin, Arga merasa seperti bebannya sedikit terangkat. Meski perasaan bingung dan ragu masih menggelayuti hatinya, ada juga rasa harapan yang mulai tumbuh. Ini adalah jalan yang tidak mudah, tetapi ia merasa bahwa ia akhirnya menemukan tujuan yang lebih besar dalam hidupnya. Namun, kenyataan yang ia hadapi justru lebih kompleks dan menantang dari yang ia bayangkan. Hari pertama setelah keputusan itu, Maylin memanggil Arga untuk berbicara lebih lanjut. Suasana di ruang tamu rumah Maylin terasa berbeda. Kali ini ada lebih banyak orang yang datang, para anggota tim yang bekerja dalam proyek yang dijalankan Maylin. Arga bisa merasakan bahwa apa yang akan ia hadapi ke depan adalah dunia yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang ia duga sebelumnya. Arga, kata Maylin, memandangnya dengan serius. Kamu sudah memutuskan untuk terlibat lebih dalam, dan itu berarti kamu akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Aku harus memastikan bahwa kamu siap. Arga mengangguk, matanya tak lepas dari Maylin. Aku siap. Aku ingin belajar lebih banyak tentang proyek ini, tentang apa yang aku harus lakukan. Maylin menatapnya sejenak, lalu melanjutkan, proyek ini tidak hanya melibatkan kita di Taiwan, Arga. Ini adalah jaringan yang lebih luas, yang mencakup banyak negara. Kami bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang membantu TKI yang terjebak dalam situasi yang sangat buruk, pekerjaan paksa, perdagangan manusia, eksploitasi. Tapi ini tidak mudah. Kami harus melawan banyak kekuatan besar yang berusaha menjaga status quo. Arga merasa keringat dingin mulai merayap di pelipisnya. Apa yang dikatakan Maylin itu bukan sekadar proyek amal atau misi sosial. Ini adalah perjuangan yang lebih keras dari yang ia bayangkan, dan Arga merasa ia baru saja melangkah ke dalam dunia yang gelap dan penuh risiko. Namun, ia tahu, ini adalah pilihan yang sudah ia buat. Tidak ada jalan mundur. Bagaimana aku bisa membantu? Tanya Arga, berusaha menyembunyikan kegugupannya di balik sikap tenang. Maylin menatapnya dalam-dalam, seolah-olah memastikan bahwa Arga benar-benar mengerti apa yang ia hadapi. Kamu akan bekerja di garis depan, Arga.
kamu akan berhubungan langsung dengan para TKI yang kita bantu. Kamu akan melihat penderitaan mereka, perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Tidak akan mudah, dan itu akan menguji seberapa kuat kepercayaanmu. Arga merasa dadanya sesak mendengar kata-kata Meilin. Tidak ada yang menjelaskan kepadanya betapa beratnya apa yang sedang dihadapi. Ia hanya tahu bahwa hidupnya yang biasa akan berubah selamanya, dan apa yang akan ia hadapi ke depan adalah dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari berikutnya penuh dengan pelatihan dan persiapan yang lebih intensif. Arga mulai terlibat dalam berbagai kegiatan yang lebih serius, mendengarkan cerita para TKI yang berhasil selamat dari cengkeraman pekerjaan paksa, belajar tentang Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Internasional, dan berkoordinasi dengan berbagai lembaga bantuan. Setiap hari, ia bertemu dengan orang-orang yang membawa luka-luka lama, baik fisik maupun mental, akibat eksploitasi. Semua cerita itu membuat Arga merasa seperti terhantam badai emosi, antara rasa marah, kesal, dan rasa kasihan yang mendalam. Ia tidak pernah tahu bahwa dunia tempat ia tinggal begitu penuh dengan ketidakadilan dan penderitaan. Suatu malam, setelah pertemuan yang penuh emosi dengan seorang wanita muda dari Indonesia yang baru saja diselamatkan dari sindikat pekerja ilegal, Arga duduk sendirian di balkon rumah Meilin. Ia memandangi bintang-bintang di langit malam, berpikir tentang semua yang baru saja ia dengar. Semua itu terasa terlalu banyak untuk dipahami dalam satu waktu. Apa yang bisa ia lakukan untuk membantu orang-orang seperti wanita muda itu? Ia merasa sangat kecil, merasa seperti tidak bisa berbuat banyak. Kenapa aku di sini? Pikirnya dalam hati. Kenapa aku harus terlibat dalam semua ini? Apa yang bisa aku lakukan? Langit malam itu tampak sangat luas, seolah-olah menanyakan pertanyaan yang sama kepadanya. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Itu adalah pesan dari Lian. Arga, aku tahu kamu merasa bingung. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Apapun yang terjadi, jangan pernah kehilangan hatimu. Jangan biarkan dirimu terjerat dalam keputusasaan. Ingat, kamu berada di sini untuk membawa perubahan. Pesan itu membuat Arga terdiam. Ia menatap layar ponselnya untuk beberapa saat, mencoba memahami maknanya. Lian benar. Ia ada di sini untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Apapun kesulitan yang ia hadapi, ia harus melangkah maju. Ia tidak bisa membiarkan dunia yang gelap ini menghancurkannya. Ini adalah perjuangan untuk kebenaran, untuk keadilan. Dan ia memilih untuk menjadi bagian dari itu. Tapi tak lama setelah ia merasa sedikit tenang, ketegangan kembali datang begitu saja. Kepercayaan yang ia bangun dengan Meilin dan para rekan tim lainnya mulai diuji. Arga mendapati dirinya terjebak dalam situasi yang semakin rumit. Dalam salah satu pertemuan dengan salah satu anggota tim yang lebih tua, Arga mendengar percakapan yang tidak seharusnya ia dengar, tentang uang, transaksi yang tidak jelas, dan keraguan tentang integritas proyek yang ia ikuti. Apakah kita benar-benar membantu orang? Tanya Arga dalam hati. Atau ada agenda lain di balik semua ini? Semakin banyak pertanyaan yang muncul di benaknya, semakin kuat rasa bahwa ia harus menggali lebih dalam. Apakah proyek ini benar-benar murni untuk membantu? Atau apakah ada kepentingan lain yang lebih besar di baliknya? Meskipun ia sudah membuat komitmen untuk tetap tinggal, Arga tahu bahwa ia tidak bisa menutup mata terhadap apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, Meilin terus memberi arahan dengan percaya diri, seolah-olah tak ada keraguan sedikit pun. Namun Arga tahu bahwa tak semua yang terlihat terang benderang seperti yang Meilin katakan. Ketika ia akhirnya merasa harus mencari tahu lebih banyak, Arga memutuskan untuk menghadap Meilin. Ia tahu bahwa ia harus berbicara dengan wanita itu tentang apa yang ia dengar, tentang keraguan yang mulai merayap di dalam dirinya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi, Meilin? Arga bertanya tegas, penuh dengan kekhawatiran. Aku mendengar beberapa hal yang tidak seharusnya aku dengar. Apakah kita benar-benar bekerja untuk membantu orang-orang ini? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang aku tidak tahu? Meilin menatap Arga dengan tatapan yang penuh arti. Matanya seolah menilai niatnya. Arga, ada banyak hal yang kamu belum mengerti. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, tujuan kami tetap sama.
Kami berjuang untuk mereka yang tak bisa melawan, untuk mereka yang hidupnya hancur oleh sistem yang tidak adil. Arga tidak bisa menahan perasaan keraguan yang semakin menggelora. Kepercayaannya mulai diuji. Ia harus memutuskan, apakah ia akan terus percaya pada Meilin, ataukah ia akan menyelidiki lebih dalam kebenaran yang tersembunyi. Namun, satu hal yang pasti, perjalanan ini tidak akan mudah, dan ia harus siap menghadapi kenyataan apapun yang ada di depan. Keputusan Arga untuk menyelidiki lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik proyek Meilin adalah sebuah langkah yang besar. Ia merasa seolah-olah dirinya berada di ujung jurang, antara kepercayaan dan keraguan. Namun, entah mengapa, ia merasa bahwa ini adalah ujian yang harus ia hadapi, ujian yang akan membentuk siapa dirinya ke depan. Selama beberapa hari setelah pertemuan dengan Meilin, Arga mengamati segala sesuatu dengan lebih cermat. Ia mulai menyelidiki lebih lanjut tentang latar belakang Meilin, mencari tahu siapa orang-orang yang berada di balik proyek ini. Ia berbicara dengan beberapa anggota tim yang lebih lama bekerja dengannya dan mendengarkan percakapan mereka dengan lebih saksama. Ada sesuatu yang mulai mencurigakan, beberapa hal yang tidak ia mengerti sebelumnya, mulai menunjukkan sisi lain dari kebenaran yang selama ini ia anggap jelas. Arga mendapati bahwa proyek ini bukan hanya tentang menolong para TKI yang terjebak dalam sistem yang kejam, tetapi juga ada potensi keuntungan besar di dalamnya. Uang, pengaruh, dan hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuatan besar di luar negeri, semuanya mulai membentuk gambaran yang lebih gelap. Namun di tengah kebingungannya, ada satu hal yang membuat Arga semakin yakin. Meskipun ada kepentingan yang lebih besar, masih ada juga niat baik di dalam proyek ini. Meilin, dengan segala kerumitannya, tetap menjadi sosok yang memimpin perjuangan untuk memberikan harapan bagi mereka yang paling membutuhkan. Mungkin ia bukanlah orang yang sempurna, tetapi siapa yang sempurna dalam dunia yang penuh dengan kejamnya kenyataan. Pada malam itu, Arga memutuskan untuk berbicara lagi dengan Meilin. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Ia membutuhkan jawaban, sebuah titik terang yang akan mengarahkannya ke keputusan yang lebih pasti. Meilin sudah tahu bahwa ia akan datang. Sepertinya Meilin selalu tahu kapan Arga akan kembali mencari jawaban. "Arga," kata Meilin dengan suara lembut, tapi ada ketegasan yang tersembunyi di baliknya. "Aku tahu apa yang kamu rasakan. Aku tahu bahwa ini tidak mudah untukmu. Aku melihat keraguan di matamu, dan aku mengerti." Arga duduk di hadapannya, matanya tak lepas dari wajah Meilin. "Aku perlu tahu, Meilin. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kamu rencanakan dengan proyek ini? Apa yang aku sebenarnya lakukan di sini?" Meilin menarik napas panjang, lalu mulai menjelaskan lebih rinci. "Aku memang tidak memberitahumu seluruhnya sejak awal, Arga. Itu karena aku tahu betapa beratnya perjalanan ini, dan aku tidak ingin membuatmu terbebani dengan banyak informasi yang bisa membuatmu takut atau ragu. Tapi aku tidak bisa berbohong lagi. Ini adalah proyek yang lebih besar dari yang kamu kira. Aku bekerja dengan beberapa organisasi besar, termasuk yang memiliki koneksi di tingkat internasional, untuk menciptakan perubahan sistemik bagi para TKI." Arga mengerutkan dahi. "Tapi, apakah itu artinya kita mengeksploitasi situasi ini juga? Apakah uang dan kekuasaan lebih penting dari orang-orang yang kita bantu?" Meilin memandangnya dengan tatapan yang penuh pengertian. "Aku tahu itu sulit, Arga. Dan aku tahu ada sisi gelap dari semua ini, sisi yang mungkin tidak kamu setujui. Namun, aku berusaha keras untuk menjaga keseimbangan. Aku tahu bahwa jika kita hanya bergantung pada kebaikan hati saja, kita tidak akan bisa melawan sistem yang begitu besar. Tetapi aku janji padamu, setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, kita tetap berfokus pada tujuan awal kita, untuk memberi mereka kesempatan yang lebih baik, untuk membebaskan mereka dari penindasan." Arga merasa beban. Di dadanya semakin berat, tetapi juga merasa sedikit lebih jelas. Ia menyadari bahwa dunia ini penuh dengan kekotoran. Dan kadang-kadang, untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, kita harus mengambil langkah yang tidak mudah.
Mungkin Meilin bukanlah seorang malaikat, dan proyek ini tidak sempurna. Tetapi Arga tahu bahwa ada lebih banyak hal yang ia pelajari dari perjuangan ini daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Arga. Suaranya penuh dengan keresahan dan harapan yang baru. Meilin tersenyum tipis, seolah-olah ia telah menunggu pertanyaan itu. Kamu sudah memilih untuk tetap di sini, Arga, dan aku percaya kamu bisa menjadi bagian dari perubahan yang kita ciptakan. Tapi ingat, ini bukan perjalanan yang mudah. Kamu akan dihadapkan pada banyak pilihan yang sulit. Akan ada banyak rintangan di depan kita. Arga menatap Meilin dengan tekad yang baru. Aku siap. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi aku tidak bisa mundur sekarang. Aku ingin membantu, meskipun aku tahu itu tidak akan mudah. Meilin mengangguk, matanya penuh dengan rasa hormat dan kepercayaan. Aku tahu kamu akan menemukan jalanmu, Arga. Kita semua memiliki peran dalam proyek ini, dan setiap peran itu penting. Keesokan harinya, Arga mulai menjalani peran barunya dalam proyek ini dengan lebih tegas. Ia merasa bahwa ia tidak lagi hanya sekadar seorang perawat, tetapi seorang pejuang. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka yang tidak memiliki suara. Mereka yang terjebak dalam sistem yang tak adil. Ia bekerja lebih keras, lebih fokus, dan lebih berkomitmen. Meskipun perjalanan ini penuh dengan ketidakpastian, Arga tahu bahwa ia berada di jalan yang benar. Namun, jauh di dalam hatinya, Arga menyadari bahwa dunia tidak akan pernah sepenuhnya adil, dan kadang-kadang, dalam memilih untuk berjuang, kita harus siap menghadapi kegelapan dan cahaya yang datang bersamaan. Ia tidak bisa menjamin semuanya akan berhasil, tetapi ia bisa memastikan satu hal. Ia tidak akan berhenti berjuang. Ini adalah perjalanan yang dimulai dengan satu langkah kecil, dan ia akan terus melangkah, meskipun jalan itu tak selalu mudah. Arga tahu, perjalanan ini baru saja dimulai.